sejahtera bagi kita semua. Saya Yohana Junika Burnenggolan dengan NIM 4203 121021 dari kelas pendidikan Fisika C 2020. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil CBR dan CCR Manajemen Pendidikan. Yang mana video ini saya perbuat guna menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Sabani SPD MSI. Baiklah, pembahasan yang akan saya bahas ada dua, yaitu mengenai Critical Book Review atau CBR Manajemen Pendidikan, dan yang kedua Critical Journal Review atau CJR Manajemen Pendidikan. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai CBR Manajemen Pendidikan yang telah saya perbuat. Dalam CBR ini, saya menggunakan dua buku, yaitu buku yang pertama berjudul Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, edisi pertama dengan pengarang Dr. Lukman Hakim, MPD, dan Prof. Dr. Mukhtar, MPD. Editornya yaitu Dr. Yudi Andra, MPD. Penerbitnya Timur Laut Aksara, Kota Terbit Jambi, tahun terbit 2018, ISBN 978-602-5384905. Dan buku yang kedua sebagai buku pembanding, saya menggunakan buku berjudul Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, edisi pertama dengan pengarang Dr. Andes H. Suhadi Winoto, BA, MPD, dengan editor Dr. Moaks Cotip, SAG, MM. Penerbitnya yaitu Bildung, Kota Terbit Yogyakarta, tahun terbit 2020, ISBN 978-623-7177-470. Bab-bab materi yang dibahas pada buku utama ada 11 bab, yaitu Bab 1, Inovasi Manajemen Pendidikan, Pemikiran Lingkungan Budaya dan Perilaku. Bab 2, Aplikasi Fungsi Manajemen dalam Pendidikan. Bab 3, Manajemen Supervisi dalam Pendidikan. Bab 4, Manajemen Komunikasi dalam Pendidikan. Bab 5, Manajemen Kualitas Total dalam Pendidikan, yakni manajemen mutu. Bab 6, Manajemen Strategis dalam Pendidikan. Bab 7, Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan. Bab 8, Manajemen Strategi dalam Pendidikan. Bab 9, Psikologi Pendidikan. Bab 10, Pengembalian Keputusan Manajemen Pendidikan. Dan yang bab ke-11 yaitu Evaluasi dan Supervisi Pendidikan, Teknik Analisis SWOT terhadap lembaga sekolah. Pada pembahasan isi buku utama ini, pembahasan bab pertama dalam buku utama yang saya review menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengembalian keputusan dan memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau yang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan tujuannya ialah untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam buku pembanding menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah sekolah memiliki otonomi dalam melakukan aktivitas manajerial sesuai kemampuan dan potensi sekolah, pengembalian keputusan di tingkat sekolah melibatkan warga sekolah atau stakeholder sekolah, strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM dengan melibatkan warga sekolah dalam aktivitas manajerial di sekolah. Berdasarkan dua pendapat buku di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang mengatur dan menganalisis sekolah sehingga mencapai strategi atau tujuan di dalam meningkatkan pendidikan. Pada pembahasan bab 2, dalam buku yang saya review menjelaskan bahwa ada 5 fungsi manajemen pendidikan, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, commanding atau pemberi komando, coordinating atau pengkoordinasian, dan controlling atau pengawasan. Dalam buku pembanding menjelaskan bahwa fungsi-fungsi manajemen menurut pendapat para pakar yaitu Fayol pada tahun 1916, planning, organizing, command, coordinating, dan control. Allen pada tahun 1963 menyatakan bahwa fungsi manajemen yaitu leading, planning, organizing, dan controlling. Terry pada tahun 1968 menyatakan bahwa fungsi manajemen pendidikan yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Admus Sudirjo pada tahun 1975 menyatakan bahwa tujuan fungsi dari manajemen pendidikan yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Pas pada tahun 1979 yaitu planning, organizing, dan controlling. Stunner pada tahun 1995 yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Buford and Bedian pada tahun 1988 yaitu planning, organizing, staffing, dan human source management.
lending, dan influencing dan controlling. Berdasarkan dua pendapat buku di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa terdapat 5 fungsi manajemen secara umum, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, commanding atau pemberi komando, coordinating atau pengkoordinasian, dan controlling atau pengawasan. Pada pembahasan bab 3 dalam buku utama yang saya review menjelaskan bahwa supervisi pendidikan dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu, proses, dan hasil pembelajaran secara total. Dalam buku pembanding menjelaskan bahwa supervisi pendidikan adalah proses bantuan kepada guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan prestasi siswa, serta merupakan proses membantu pengelolaan sekolah yang berfungsi sebagai pendukung atau supporting pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Berdasarkan dua pendapat buku di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan prestasi siswa, serta sebagai pendukung pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada pembahasan yang keempat, yaitu pembahasan pada bab 5, dalam buku utama yang saya review menjelaskan bahwa manajemen merupakan pengelolaan sebuah organisasi dan manajemen mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah lembaga, baik itu lembaga formal maupun lembaga non-formal. Dalam buku pembanding menjelaskan bahwa manajemen merupakan langkah-langkah atau cara sistematis yang terpadu untuk mencapai tujuan. Berdasarkan dua pendapat di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sebuah organisasi atau lembaga, baik lembaga formal maupun lembaga non-formal yang dilakukan guna mencapai tujuan. Pada pembahasan bab 6, dalam buku yang saya review menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang lainnya untuk bekerja sama guna mencapai tujuan sebuah kelompok atau organisasi. Dalam buku pembanding menjelaskan bahwa kepemimpinan pada dasarnya adalah suatu proses menggerakkan, mempengaruhi, dan membimbing orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan dua pendapat di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu sistem di mana terdapat proses menggerakkan, mempengaruhi, dan membimbing orang lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Pada pembahasan bab 10, dalam buku utama yang saya review menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang ada. Dalam buku pembanding menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara dua atau lebih alternatif untuk memecahkan masalah-masalah organisasi secara efektif dan efisien. Berdasarkan dua pendapat buku di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa pengembalian keputusan adalah suatu tindakan dalam memilih dan menentukan satu dari dua atau lebih pilihan alternatif yang dianggap paling tepat guna memecahkan masalah-masalah organisasi secara efektif dan efisien. Baiklah, kelebihan dan kekurangan pada buku. Dari aspek tampilan buku atau face value, dalam buku utama ini memiliki tampilan gambar cover yang cukup menarik dan ukuran buku yang cukup kecil sehingga memudahkan kita untuk membawa buku tersebut kemana saja. Sedangkan kekurangannya yaitu adanya perpaduan warna yang cerah di bagian cover buku, warna sampul terlihat buram dan atau kabur, serta penulisan gelar penulis buku di halaman cover berbeda. MPDI seharusnya menjadi MPDI. Dalam buku pembanding, kelebihannya yaitu cover buku sudah bagus dan menarik, serta terdapat perpaduan warna pada cover yang menambah tingkat ketertarikan pembaca untuk membaca buku ini. Kekurangannya yaitu tampilan gambar pada cover tidak terdapat keterkaitan dengan judul buku. Berdasarkan dari aspek tata letak, tata tulis, dan font, dalam buku utama ini kelebihannya yaitu dalam buku ini dapat dikatakan tata letak, tata tulis, dan font yang cukup sempurna dan bagus. Dan kekurangannya yaitu terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan dan pemakaian tanda baca serta huruf kapital yang kurang tepat dan baik. Dalam buku pembanding, kelebihannya yaitu sama dengan buku utama, dapat dikatakan tata letak, tata tulis, dan font yang cukup sempurna dan bagus. Dan kekurangannya yaitu terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan dan pemakaian tanda baca yang kurang baik dan tepat. Berdasarkan dari aspek isi buku, dalam buku utama ini kelebihannya yaitu terdapatnya keterkaitan materi atau topik pada setiap babnya. Selain itu, setiap materi penulis buku mencantumkan referensi yang digunakan dalam membuat isi pada beberapa materi yang dipaparkan serta inti setiap materi dapat dengan mudah dipahami. Kekurangannya yaitu dalam buku utama ini penjelasannya yang disampaikan terlalu berbelit-belit atau pada inti yang itu saja. Pada buku pembanding, kelebihannya yaitu terdapatnya materi atau topik yang saling berkaitan di setiap babnya,
Selain itu, penulis juga mencantumkan referensi yang digunakan pada beberapa materi yang dipaparkan, serta inti dari setiap isi materi dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Kekurangannya yaitu terdapat beberapa penjelasan yang berulang-ulang dipaparkan pada beberapa bab. Berdasarkan dari aspek tata bahasa, pada buku utama kelebihannya yaitu penulis menjelaskan materi dengan tata bahasa yang cukup baik sehingga pembaca dapat sedikit mengerti dan akan inti materi yang dipaparkan. Kekurangannya yaitu penggunaan tata bahasa yang berbelit-belit pada buku dapat membuat pembaca sedikit kurang paham memahami inti dari materi apabila tidak dibaca berulang-ulang. Pada buku pembanding, kelebihannya yaitu penulis buku menjelaskan materi dengan tata bahasa yang dipaparkan dengan cukup baik sehingga pembaca dapat mengerti dan memahami inti dari materi yang dipaparkan oleh penulis buku. Sedangkan kekurangannya yaitu terdapat beberapa penjelasan yang menggunakan tata bahasa yang berbelit-belit sehingga membuat pembaca sedikit kurang memahami dengan baik inti dan dari penjelasan pada materi tersebut. Kesimpulan dan saran dari Critical Book Review Manajemen Pendidikannya itu, kesimpulannya dari uraian di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa kelemahan dan kekurangan buku ini bukanlah mengurangi substansi dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis buku. Oleh sebab itu, buku ini sangat cocok digunakan oleh mahasiswa terkhusus, pendidik dan calon pendidik dalam membantu menjalankan tugasnya di dalam proses pembelajaran. Dalam buku ini memaparkan bab mengenai dasar-dasar manajemen pendidikan secara terperinci, dan setiap babnya selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Manfaat yang diperoleh setelah kita membaca buku ini sangatlah besar karena kita dapat mengetahui tentang apa itu manajemen pendidikan. Saran saya yaitu kepada penulis buku agar kekurangan-kekurangan yang terdapat pada buku ini sebaiknya dipertimbangkan untuk diubah agar buku ini dapat lebih layak dan lebih dimengerti oleh para pembaca. Kepada pembaca, semoga laporan Critical Book Review ini dapat mudah dimengerti, dipahami, termotivasi, dan bermanfaat bagi Anda dalam membuat sebuah laporan Critical Book Review. Saya sangat menyadari bahwa laporan Critical Book Review ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang mendukung demi kesempurnaan Critical Book Review ini dari pembaca sekalian. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai CJR atau Critical Journal Review Manajemen Pendidikan. Dalam CJR ini, saya menggunakan satu jurnal yang berjudul Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Sinar Manajemen edisi terbit 2019. Penulisnya yaitu Siti Rubiah, penerbit Universitas Muslim Indonesia, Kota Terbit Sulawesi Tengah, nomor ISSN 2598-398X, yaitu EISSN-nya. 2337-8743, yaitu PISSN-nya. Alamat situs dapat kita lihat pada layar. Ringkasan isi jurnal ini yaitu terdapat pendahuluan, dan yang kedua deskripsi isi, diantaranya yaitu kebijakan dan implementasi manajemen pendidikan, manajemen, kinerja dosen, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, karakteristik kinerja karyawan, indikator kinerja karyawan, fungsi penilaian kerja, manfaat pengukuran kinerja, pengertian mutu, langkah-langkah manajemen mutu, manajemen peningkatan mutu pendidikan, pentingnya manajemen mutu dalam pendidikan. Adapun kelebihan dan kekurangan jurnal ini, yaitu kelebihannya berdasarkan dari aspek ruang lingkup isi jurnal yang saya review ini, sudah dapat dikatakan jurnal yang bagus dan sempurna karena setiap materi yang dipaparkan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Isi materi yang dipaparkan singkat dan tidak terlalu panjang, padat dan jelas, serta pemaparan isi materi berkaitan dengan instansi-instansi pendidikan dan perusahaan. Berdasarkan dari aspek tata bahasa, jurnal yang saya review ini sudah dapat dikatakan bagus dan sempurna karena penggunaan bahasanya tidak berulang-ulang dan dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Kekurangannya itu berdasarkan dari aspek ruang lingkup isi jurnal yang saya review ini memiliki kelemahan yang terletak pada keterkaitan dan ketidaksesuaian judul materi dengan isi materi yang disampaikan oleh penulis jurnal. Seperti pada materi langkah-langkah manajemen mutu yang nyatanya penulis jurnal menjelaskan ciri-ciri manajemen mutu, bukan menjelaskan mengenai langkah-langkah manajemen mutu. Yang kedua, kekurangannya berdasarkan dari aspek tata bahasa jurnal yang saya review ini, yaitu terletak pada adanya sedikit kesalahan di penulisan kata dan bahan bacaan yang kurang tepat dan tidak sesuai. Kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan mengenai jurnal dan juga Critical Journal Review Manajemen Pendidikannya ini, yaitu kesimpulannya, dari uraian di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa kelemahan dan kekurangan jurnal ini bukanlah mengurangi substansi dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis jurnal. Oleh sebab itu, jurnal ini sangat cocok digunakan oleh mahasiswa, terkhusus pendidik dan calon pendidik di dalam membantu menjalankan tugasnya dalam proses pembelajaran.
Dalam jurnal ini memaparkan penjelasan materi mengenai manajemen pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara terperinci, dan setiap materinya berkaitan satu dengan yang lainnya. Manfaat yang diperoleh setelah kita membaca jurnal ini sangatlah besar karena kita dapat mengetahui tentang usaha manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan saat ini. Suatu kebijakan selalu dikaitkan dengan publik. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kinerja merupakan kegiatan yang telah dicapai seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Keberhasilan manajemen mutu dalam pendidikan tinggi dapat diukur melalui tingkat kepuasan pelanggan. Pendidikan tinggi dapat dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sesuai harapan pelanggan pendidikan dan juga menghasilkan produk yang memuaskan, khususnya terhadap masyarakat pengguna jasa pendidikan. Saran yang dapat saya berikan yaitu kepada penulis jurnal agar kekurangan-kekurangan yang terdapat pada jurnal ini sebaiknya dipertimbangkan untuk diubah agar jurnal ini dapat lebih layak dan lebih dimengerti oleh para pembaca. Kepada pembaca, semoga laporan Critical Journal Review Manajemen Pendidikan ini dapat mudah dimengerti, dipahami, termotivasi, dan bermanfaat bagi Anda dalam pembuatan sebuah laporan Critical Journal Review. Saya sangat menyadari bahwa laporan Critical Journal Review ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang mendukung demi kesempurnaan Critical Journal Review ini dari pembaca sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi CBR dan CJR Manajemen Pendidikan yang telah saya perbuat di makalah. Semoga dengan adanya video ini dapat berguna bagi yang menonton video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.